Adapun yang ditanyakan oleh al-akh mengenai apa yang dia alami di kampungnya, masalah perihal kunut subuh, maka itu masalah khilafiyah. Masalah khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya, kalau kita berbicara tentang mazhab para ulama, mazhab fikih tentang kunut subuh, maka saya katakan mazhab Syafi'i kunut subuh hukumnya sunnah. Ya, bahkan di antara mereka mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian di antaranya mazhab Malikiyah juga mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Di antaranya mazhab Zahiriyah mengatakan hukum kunut subuh adalah sunnah. Adapun mazhab Imam Ahmad maka tidak sunnah. Sunnahnya tidak kunut, tapi tidak mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun mazhab Hanafi maka mengatakan kunut subuh bid'ah. Sehingga bisa kita klasifikasikan menjadi 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan kunut subuh adalah sunnah, itu adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri. Yang kedua mengatakan kunut subuh tidak sunnah tapi tidak bid'ah. Yang sunnah tidak kunut subuh, itu mazhab Hambali. Yang ketiga mengatakan kunut subuh bid'ah adalah mazhab Hanafi. Jadi kita tahu bahwasanya persoalan masalah khilafiyah. Ya. Oleh karena tidak perlu. Kalau ada yang berpendapat bid'ah ya sudah silakan. Yang berpendapat sunnah ya sudah. Nah, kalau kita salat kemudian jadi makmum, maka Imam Ahmad berfatwa kalau imamnya kunut subuh kita ikut kunut subuh karena kita statusnya sebagai makmum. Demikian juga kalau imamnya tidak kunut subuh, ya kita jangan nekat kunut subuh. Seperti saya lihat banyak jemaah haji di Madinah, imamnya tidak kunut subuh, mereka nekat. Subhanallah. Imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendirian. Ente aja jadi imam bilang. Jadi kita saling menghargai, itu masalah khilafiyah, kita saling menghargai. Ini bukan masalah syirik tauhid, bukan. Ini masalah khilafiyah, masalah fikih. Nah, perlu kita terlalu berlebihan dalam hal ini, itu bisa memecah tali persaudaraan. Tugas kita menyampaikan, saya ustaz, saya punya tulis tentang masalah ini. Saya tuliskan, apa yang saya pilih itu hak saya. Tidak ada yang bisa paksa saya. Misalnya saya pilih bid'ah, terserah saya. Saya pilih ini sunnah, terserah saya. Ya. Yang lain tidak boleh maksakan. Ya. Kalau ada ustaz kita memilih bid'ah, ya sudah, itu pendapat dia. Ya. Tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai sarana untuk berdebat, untuk ribut. Makanya saya katakan di antara hal yang menimbulkan perpecahan karena kebahlulan. Karena bahlul. Karena jahil. Tidak ngerti ini masalah apa? Khilafiyah. Sehingga harus debat-debat dalam masalah tersebut, ribut-ribut. Ya, seakan-akan kalau tidak kunut subuh tidak sah salatnya. Dan itu terjadi. Sebagian masyarakat kita kalau imamnya tidak kunut subuh, dianggap tidak sah, dia ulang salatnya. Ya, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kunut subuh wajib. Apalagi rukun salat. Dia hanya mengatakan sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa bin Mahan yang perawi ini dipersinggung oleh para ulama. Sebagian mengatakan dia dhaif, sebagian mengatakan dia hasanul hadis. Bagi yang mengatakan dia rawinya saduq, maka dia hadisnya hasan. Bagi yang mengatakan dia dhaif, maka hadisnya dhaif. Khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau kita dituduh Wahabi, ya udah sabar ya. Dalam mempererat ukhuwah Islamiyah perlu kesabaran. Perlu apa? Kesabaran. Kalau antum, karena banyak orang tidak ngerti, antum tidak sedang tinggal di suatu masyarakat yang mereka semuanya ustaz, tidak. Mereka, sebagian mereka enggak ngerti bahwa sini. Dan sebagian kita dapati ada orang provokator. Masalah kecil dibesar-besarkan untuk membenci. Dan itu terjadi. Contoh misalnya salat, bismillah besar atau tidak? Masalah khilaf. Bahkan Imam Malik mengatakan bismillah bukan daripada Al-Fatihah. Bahkan sebagian mereka mengatakan makruh baca bismillah. Ini khilaf kalau kita bicara khilaf. Yang benar baca bismillah sunnah. Tapi maksudnya kalau kita beberkan pendapat ulama, maka banyak pendapat. Saya pernah salat, saya baca bismillah dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca bismillah, cuma saya tidak bilang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Saya cuma bilang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya salam, saya pulang ribut di masjid. Ulang salat. Ini subhanallah, kita mau bagaimana? Kita bilang ente bahlul? Enggak mungkin. Ya udah kita ya sudahlah, mau diapain? Lama kelamaan nanti mungkin generasi berikutnya yang bahlul-bahlul sudah tiada, maka akan muncul orang-orang yang berwawasan sehingga bisa ngerti tentang masalah ini. Ya. Dan provokator ada, provokator ya sudah, itu lika-liku dalam kehidupan. Sabar ya akhi, saya tidak bicara tentang kaum muslimin. Kita saja hidup di suatu tempat bertetangga dengan orang-orang kafir, bukan orang Islam. Kita bisa menjalin kebersamaan. Bisa atau tidak? Bisa. Tetangga kita kafir, kita bisa senyum sama dia. Kita bisa kasih hadiah sama dia. Tetangga kita kafir.
Apalagi tentang kita selama muslim, mungkin beda aliran, taruhlah beda aliran. Kalau nasihati. Tapi tidak harus semuanya bertengkar, tidak harus saling ribut, tidak harus. Nasihat jalan terus. Kalau kita memandang kita itu mungkar, kita tulis, tidak ada masalah. Ya. Tegur ini bahwa ini kemungkaran. Ya. Kalau sama orang kafir saja kita bisa senyum, bisa hidup berbarengan, apalagi sama kaum muslimin. Jadi maksud saya berikan sesuatu sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Sudah satu pertanyaan saja. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi.